Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh-solehah serta bapak ibu yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita patut bersyukur kepadanya, yang mana Allah masih memberi kita nikmat Islam, iman yang tertanam di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini tetap kita rasakan sampai ajal menjemput kita. Dan tak lupa pula, selalu beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak berselawat kepada Nabi, terlebih lagi kita berusaha sebagai umatnya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana cara Nabi makan, minum, berjalan, berpakaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita yang berusaha memperbanyak sholawat dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, bapak ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bapak akan menyampaikan mengenai keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar merupakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang sering kita lakukan, baik itu perbuatan lalai, dosa, maksiat yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena namanya manusia, kita tidak bisa lepas dari hal itu. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk beristighfar kepada Allah. Karena cara yang paling mudah memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, yaitu dengan cara beristighfar. Anak-anakku yang soleh-soleha serta bapak ibu yang berbahagia, kalimat istighfar sangat simpel, sangat pendek. Yang kalimatnya astaghfirullahalazim, yang mana artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Anak-anakku yang soleh-soleha serta bapak ibu yang berbahagia, Rasulullah mencontohkan umatnya untuk senantiasa membaca istighfar, karena manusia dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan kapan saja. Kita tahu Nabi jauh dari kata dosa, tetapi Nabi mengajarkan untuk kita semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi dalam sehari beristighfar kepada Allah, dalam sebuah riwayat menyatakan itu 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Anak-anakku yang soleh-soleha serta bapak ibu yang berbahagia, di sini Rasulullah menyampaikan kepada kita akan pentingnya untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Ada sebuah kisah yang mengisahkan tentang keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini diambil dari kisah Hasan al-Basri. Beliau ini hidup di zaman tabi'in, dan juga beliau pernah disusui oleh istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kisah ini diceritakan oleh muridnya, namanya Rabi bin Subai. Dituliskan di dalam kitab tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, atau disebut Tahsil Al-Qurtubi, yang mana pada masa itu Hasan al-Basri ini sebagai solusi manusia, orang-orang pada saat itu, karena beliau seorang ulama yang besar. Ulama artinya orang yang berilmu pengetahuan, yang mana orang pertama datang ke rumah Hasan al-Basri mengadukan masalahnya. Orang yang pertama menyatakan masalahnya, dia sedang mengalami musim paceklik,
Maka pada saat itu Hasan Al-Basri menjawab solusinya, menyuruh kepada orang tersebut untuk beristighfarlah kepada Allah. Tamu yang pertama sudah selesai dari masalahnya dan sudah menerima dari solusi dari Hasan Al-Basri, lantas dia kembali pulang. Tamu yang kedua datang lagi untuk menanyakan solusi kepada Hasan Al-Basri. Maka dia menyatakan masalahnya. Masalahnya dia mengalami kemiskinan. Pada saat itu dan juga jawaban yang sama, Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Tamu yang kedua telah usai dari menerima solusi dari Hasan Al-Basri dan dia kembali. Tamu yang ketiga datang lagi ke rumah Hasan Al-Basri dan menanyakan solusi kepada Hasan Al-Basri. Dan dia menyampaikan masalahnya, dia sulit untuk memiliki anak keturunan. Pada saat itu Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Tamu yang ketiga juga sudah usai. Telah selesai, maka dia kembali. Dan tamu yang terakhir, yang keempat, menyatakan masalahnya dan meminta solusi kepada Hasan Al-Basri bahwa masalahnya kebunnya mengalami kekeringan. Kebunnya mengalami kekeringan. Maka Hasan Al-Basri menjawab yang sama, beristighfarlah kepada Allah. Anak-anakku yang soleh-soleha serta bapak ibu yang berbahagia. Lantas muridnya heran dengan jawaban gurunya tadi, yaitu Rabi bin Subai, dan bertanya kepada gurunya, wahai guruku, dari beberapa masalah yang tadi ditanyakan kepada engkau cuma memberikan satu solusi, yaitu solusinya cuma beristighfar kepada Allah. Lantas Hasan Al-Basri menjawab, wahai muridku, ini bukan kehendakku yang menjawab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjawab atas masalah-masalah mereka, dan Allah memberi solusi kepada mereka, yaitu dengan cara beristighfar kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Nuh, surat yang ke-71, ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Di ayat 11-nya Allah lanjut lagi, yursilis sama alaikum midrara, yang artinya niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Anak-anakku yang soleh-soleha dan bapak ibu yang berbahagia, kita tahu orang yang pertama tadi mengadukan masalahnya, dia mengalami musim paceklik. Di sini Allah sudah menjawab bahwa Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Bagi siapa? Bagi yang dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah di ayat 10 tadi. Allah lanjut lagi di ayat 12. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Anak-anakku yang soleh-soleha dan bapak ibu yang berbahagia. Kita tahu orang yang kedua dan orang yang ketiga mengadukan masalahnya tadi mengalami masalah kemiskinan, dan yang kedua mengalami sulit memiliki keturunan. Dan Allah sudah jawab di ayat 12-nya, Allah akan memberikan mereka harta yang banyak dan juga memberikan anak-anak dan keturunan kepada mereka. Bagi siapa? Bagi mereka yang beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah masih lanjut di ayat 12-nya tadi, di kalimat berikutnya, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Anak-anakku yang soleh-soleha dan bapak ibu yang berbahagia. Di sini Allah jawab lagi solusi orang yang keempat. Tadi dia mengadukan masalahnya mengenai kebunnya mengalami kekeringan, dan Allah sudah memberikan solusi. Allah akan memberikan kebun-kebun dan pula untuknya sungai-sungai. Maka pada saat itu solusinya cuma satu, beristighfarlah kepada Allah. Anak-anakku yang soleh-soleha dan bapak ibu yang berbahagia, apapun keinginan kita, apapun segala doa-doa kita, selama kita masih banyak dosa, maka doa kita akan terhijab. Terhijab itu apa? Tertutup, terhalang ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Maka sebelum kita berdoa, sebelum kita ada keinginan untuk meminta kepada Allah,
maka beristighfarlah terlebih dahulu. Agar apa? Agar doa tadi atau keinginan kita tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Maka dari itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum kita meminta, kita gugurkan dosa-dosa kita, karena kita tidak akan lepas dari hal itu. Anak-anakku yang soleh soleha serta bapak ibu yang berbahagia, sebagai penutup, Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Di sini Allah sudah panggil kita hamba-hamba, walaupun kita sudah melampaui batas perbuatan kita. Yang mungkin kita sering melakukan perbuatan maksiat, yang mungkin kita melakukan kesalahan, yang mungkin kita sering berkata kasar kepada guru, atau tidak sengaja, baik yang tidak disengaja, berkata kasar kepada teman kita, atau sama siapapun itu. Dan sini Allah lanjut lagi di kalimat berikutnya, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Tuhan, rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, selama kita ada keinginan untuk memohon ampun kepada Allah, maka pada saat itu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka pada saat itu, setelah dosa kita gugur, maka pada saat itu juga Allah akan mengabulkan doa-doa dan keinginan-keinginan kita. Kita ingin cerdas, kita ingin pintar, ingin apapun itu, sebelum kita belajar, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.